Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang nampaknya kalian butuh waktu ya. Untuk saat ini kayaknya kalian ingin healing terlebih dahulu, sembuh dulu dari apa yang telah terjadi di masa lalu kamu bersama seseorang, hubunganmu dengan seseorang. Kalau aku lihat di sini memang niat kamu, keinginan kamu adalah ingin terus melanjutkan hidup, kamu ingin punya kemajuan dalam hidupmu. Saat ini kamu sedang mencoba untuk bersikap sesuai dengan apa yang sudah terjadi gitu ya. Maksudnya menerima aja apa yang sudah terjadi maka terjadilah seperti itu ya. Dan mulai mencari tahu sebenarnya apa yang lebih penting dalam hidupmu, siapa yang berhak ada di hidupmu, seperti itu ya. Saat ini kamu kayak mulai beradaptasi, merubah dan menyembuhkan dirimu. Oke, kita lihat sebenarnya apa yang terjadi dengan kamu. Oke, pembacaan ini bisa terbolak-balik ya, bisa energinya vice versa, terbolak-balik ya. Bisa ini ternyata yang aku bilang kamu, ternyata dia ternyata kamu ya. Situasikan saja energinya ini milik siapa, oke? Tidak usah dibuat pusing. Oke, kalau kamu tidak merasa bahwa ini energi kamu, berarti kemungkinan ini energinya dia. Ada di sini aku melihat Five of Cups, berarti ada yang merasa sedih, menyesal ya, kayak belum rela atas perpisahan yang terjadi antara kamu dengan dia. Ada seseorang yang memang sebenarnya belum ikhlas, belum rela bahwa kalian harus berpisah, kalau kalian harus mengakhiri hubungan ini karena masih menganggap the one, satu-satunya yang dicintai atau yang diinginkan, yang diharapkan, yang dimau, seperti itu. Bahkan aku melihat di sini dia ini seseorang yang saat ini lagi sedih akibat dari hubungan kalian yang tidak berhasil ya. Ada kekecewaan, ada apa ya, mau nggak mau harus melepaskan, ada kesedihan, bahkan ada rasa ingin bertobat ya atas tindakan dia yang dulu pernah mungkin menyakiti kamu ya. Ada rasa ingin meminta maaf ya, biasa dibilang penyesalan ya akibat perlakuan dia terhadap kamu sebelumnya. Karena selama ini ketika kalian bersama, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dia lakukan terhadap kamu. Terus itu juga tidak, apa itu namanya, tidak secara sentimen menunjukkan perasaannya ke kamu, tidak secara terbuka dan jujur menunjukkan bahwa rasa yang dia miliki terhadap kamu. Bahkan aku lihat mungkin tidak berjuang juga untuk kamu, sehingga saat ini ketika berpisah ya, emosi itu, perasaan itu selalu berkelut di pikiran dan di hati dia, sehingga saat ini dia sedang berjuang untuk mengatasi emosinya dia itu, karena saat ini perasaan dia tidak bisa tersalurkan kembali ke kamu, seperti itu. Dan aku lihat di sini dia masih belum bisa untuk menerima orang baru secara terbuka ya, hatinya secara terbuka, karena di sini dia selalu terpikir oleh kamu, dia selalu teringat oleh kamu, kemudian masih ada perasaan yang mengganjal di hatinya sehingga belum bisa untuk membuka hati dengan orang baru. Atau ini bisa jadi kamu ya, masih bisa jadi ini energinya kamu, silakan disituasikan saja. Terus itu juga aku lihat di sini ternyata dia ini ada suatu ketakutan akan ditinggalkan sendiri. Jadi masih ada takut kalau misalkan ini hubungan memang benar-benar sudah berakhir, atau kamu akan benar-benar pergi jauh atau pergi dari dia seutuhnya, seperti itu.
Kemudian Two of Swords, saat ini dia sedang mengalami pergumulan secara emosional, ya. Emosinya kalau aku lihat gak stabil, ya, suka naik turun, nggak jelas lah ya, emosi dia tuh lagi nggak stabil terkait hubungan kalian yang mungkin sudah berakhir, sehingga saat ini dia sedang bimbang untuk menentukan pilihan atau mengambil suatu keputusan. Jujur sebenarnya saat ini dia merasa terbebani dengan perasaan dia. Di satu sisi dia merasa takut, tapi di satu sisi juga dia merasa cemas, tapi di satu sisi dia juga nggak tahu harus berbuat apa, seperti itu. Jadi saat ini dia menjauhkan diri dari kamu, ya, dan membatasi diri, ingin menjauhkan diri dari masalah atau konflik yang mungkin sering terjadi di antara kalian, dan juga menjauhkan diri karena dia tidak mau berkonflik lagi gitu loh, ya, dengan kamu, seperti itu aku lihat di sini. Dan aku lihat ternyata dia ini masih memiliki suatu kemelekatan dalam hidupnya tentang kesulitan, entah kesulitan hidup secara materi kah, atau mungkin ya dalam kehidupannya ada kesulitan, terus itu ada kepahitan dan ada kecemasan yang begitu tinggi yang saat ini dia rasakan, sehingga hidupnya pun aku lihat di sini belum stabil. Terus itu juga aku lihat ternyata masih ada masalah-masalah di hubungan kalian yang dia tutup-tutupi, dan dia tidak mau menangani nggak mau menangani masalah-masalah yang ada di hubungan ini. Jadi secara tidak langsung dia kayak mengakhiri begitu saja masalah-masalah ini. Jadi kayak menutup begitu saja, meninggalkan masalah-masalah ini tanpa ada solusi, tanpa ada penyelesaian. Sehingga inilah yang menyebabkan perselisihan atau permusuhan atau rasa tidak puas satu sama lain. Dan kalau aku lihat saat ini nampaknya saat ini kalian sedang mendapatkan konsekuensi ya dari tindakan yang mungkin sama ini tidak menguntungkan satu sama lain dalam hubungan kalian. Karena hubungan kalian itu banyak sekali ketidaksepakatan, permusuhan, bahkan konflik yang signifikan karena mungkin komunikasi juga jarang terjadi atau buruk sekali. Terus itu juga ada indikasi perselingkuhan, kecurangan yang terjadi di hubungan ini, bahkan sampai ada yang melakukan penipuan. Terus juga salah satu di antara kalian ini punya perilaku yang merusak diri sendiri ya. Jadi bisa jadi dia mungkin selama ini berbohong sama kamu, selingkuhin kamu ya, atau dia mungkin suka merusak diri sendiri. Sehingga ya udah, hubungan ini nih udah mencerminkan kegagalan. Makanya di sini kamu memilih untuk pergi, bercerai atau berpisah dari dia karena memang tidak perlu lagi untuk bersama, seperti itu ya. Karena kamu lihat memang udah masalahnya itu berat banget untuk bisa ditangani. Kamu kayak benar-benar sudah menyerah dengan hubungan ini. Hubungan yang sudah tidak lagi bisa dikontrol secara emosi, hubungan yang tidak terduga, emosinya sudah tidak menyenangkan lagi bagi kalian. Sering sekali beradu argumen dan konfrontasi di sini, mudah menegang ya hubungannya, mudah tersulut emosi ya. Banyak sekali tuntutan yang ada di hubungan ini sehingga membuat kalian berdua semakin merasa gelisah jika bersama. Terus itu kalau kalian tidak berhati-hati di hubungan ini, kalian akan sering berkelahi di sini ya. Perkelahian itu mudah terjadi di antara kalian, pertengkaran itu mudah terjadi di antara kalian, kayak gitu. Dan aku melihat di sini perdebatan di antara kalian ini, aku lihat itu kayak justru malah nggak ada yang mau mengalah, jadi pengennya selalu ingin menang ya. Setiap kalian berdebat atau setiap kalian ada masalah gitu, kalian nggak ada yang mau mengalah gitu ya. Oke. Kemudian aku melihat di sini ada Wheel of Fortune. Hubungan yang memang sudah berantakan banget, bahkan mungkin hubungan yang sudah menakutkan bagi kalian ya. Hubungan ini sudah menakutkan banget bagi kalian karena kalau aku lihat banyak sekali sesuatu yang tiba-tiba merasa ada sentakan yang membuat kalian takut gitu ya. Gini misalkan awal-awal hubungan baik-baik saja, bahkan sampai kamu sudah berekspektasi menaruh harapan besar di hubungan ini bisa langgeng, bisa ke jenjang yang lebih serius, tapi tiba-tiba
dia hanya menganggapmu sebagai teman, ternyata dia takut berkomunikasi atau dia belum siap untuk berkomunikasi, bahkan hubungan ini mungkin sudah terjalin sudah begitu lama, kamu sudah banyak menaruh harapan, ekspektasi, bahkan banyak hal yang sudah kamu lakukan untuk hubungan ini agar bisa langgeng, agar bisa tetap bersama, tapi tiba-tiba dia menunjukkan sesuatu yang mengagetkan kamu. Tiba-tiba dia mengaku bahwa dia belum siap untuk berkomitmen, atau dia hanya menganggapmu sebagai adik, sebagai teman, or everything apapun. Jadi tidak sesuai gitu dengan ekspektasimu selama ini. Bahkan aku lihat banyak sekali yang sudah membatalkan hubungan ini, ya. Terus itu juga aku melihat di sini hubungan kalian sering terjadi pasang surut ya di hubungan ini, dan ini nampaknya memang perlu ditangani kalau memang ingin lanjut, tapi nampaknya sulit ya bagi kalian seperti itu. Makanya di sini kalau aku lihat kayak ada situasi yang mungkin sudah tidak nyaman lagi bagi kalian, makanya di sini kalian memilih untuk menjauhkan diri dari hubungan ini. Kalian menganggap bahwa hubungan ini sudah mengalami titik balik, yaitu sudah mengalami suatu kejatuhan ya. Nah, saat ini aku lihat kayak ada seseorang di sini yang sedang mencoba memikirkan kembali untuk membuat keputusan yang adil dalam hubungan ini. Makanya di sini ada yang beranggapan bahwa ini sudah berakhir, tapi ada seseorang yang beranggapan bahwa ini hanya jeda gitu. Ya, jadi belum sepenuhnya kayak benar-benar berakhir, aku lihat di sini. Ya. Oke, kamu berdealing dengan seseorang yang suka kebebasan, ya. Dia punya keyakinan pada dirinya sendiri, orang yang suka menentang, punya gaya hidup yang bebas. Aku lihat juga suka memberontak, orang yang punya tekanan pertemanan sebaya. Jadi mungkin dia mungkin orang yang nggak suka berteman dengan seumuran dia, atau mungkin dia kalau di teman seumuran dia tuh kayak mungkin dia merasa tertindas seperti itu. Ya, terus itu juga aku melihat di sini hubungan kalian sudah tidak ada lagi pesona, hubungan kalian sudah tidak ada lagi rasa gairah, sudah membosankan, sudah tidak menarik lagi bagi kalian, sudah tidak cukup lagi bagi kalian untuk diperjuangkan gitu ya. Aku lihat di sini baik dari kamu ataupun dia kayak udah deh nggak usah diperjuangin, nggak tahu juga mau memperjuangkannya gimana gitu ya. Jadi aku lihat di sini kayak motivasi bagi kalian untuk memperjuangkan hubungan ini kayak lagi rendah-rendahnya seperti itu ya. Dan seiring berjalannya waktu juga semua rasa kegembiraan dan perhatian, pengertian itu sudah semakin hilang ya. Makanya di sini kayak kalian menyeret diri kalian untuk saling menjauh seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kamu selama ini sudah sangat-sangat terus berupaya menjalin hubungan ini agar tetap langgeng ya, agar memiliki sudut pandang yang sama secara terus-menerus, bahkan kamu selalu mengusahakan untuk terus adanya komunikasi, tapi nampaknya nihil ya. Dan aku lihat di sini mungkin kamu sudah capek, sudah lelah, kamu sudah tidak mau lagi percaya, atau kamu sudah tidak boleh lagi percaya pada hal-hal yang sama, walaupun itu hanya ekspektasi di otakmu saja yang kamu buat sendiri. Itu pun aku lihat di sini kamu sudah tidak mau mempercayainya. Jadi misalkan gini ya, kamu berekspektasi, kamu membuat sendiri gitu loh, ekspektasi di pikiranmu bahwa enggak kok, sebenarnya dia ini masih sayang sama aku, cuman mungkin dia memang lagi ada masalah di sana. Nah, misalkan isi kepalamu berekspektasi seperti itu, tapi kemudian kamu secara logika kamu timpali dengan apanya yang masih cinta, masa masih cinta tapi kok nyuekin aku, masa masih cinta kok menghadirkan pihak lain, masa masih cinta kok mengkhianati aku, masa masih cinta kok hanya menganggap aku sebagai teman, masa masih cinta kok mendiamkan aku seperti ini, seperti itu ya. Jadi terkadang ekspektasi di otakmu masih berjalan, tapi seketika itu juga logikamu berjalan ya, kamu langsung meng-cut off ya, memutus ekspektasimu dengan kenyataan apa yang memang benar-benar terjadi, walaupun entah itu faktanya memang dia seperti itu atau itu menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya dari dia. Tapi aku lihat di sini kamu tidak mau berekspektasi yang lebih,
kamu ingin memutuskan ekspektasi-ekspektasi atau harapan-harapanmu terhadap dia. Karena di sini kamu sudah terlanjur sakit hati, makanya di sini kamu butuh waktu untuk healing, butuh waktu untuk menyembuhkan rasa patah hatimu dari hubungan kamu yang kemarin bersama si dia. Seperti itu ya, aku lihat di sini kamu sudah tidak boleh percaya lagi pada hal-hal yang sama. Makanya aku lihat di sini ada indikasi kamu dengan dia memang sudah berakhir hubungannya. Oke, kemudian ada death. Kalau aku lihat sebenarnya si dia inilah yang sebenarnya tidak mau benar-benar berpisah denganmu. Ya, dia sebenarnya tidak mau hubungan ini berubah. Ya, hanya saja hubungan ini menyakitkan. Hubungan ini penuh dengan hal-hal yang berulang kali terjadi dan itu mungkin sudah mendarah daging, dan itulah yang membuat hubungan kalian stuck. Hubungannya jadi toxic. Ya, tidak ada perkembangannya dan justru malah menyakiti kamu terus-terusan. Makanya di sini keluarlah death, semesta bekerja di hubungan ini untuk merubah ya apa yang selama ini situasinya selalu berulang kali terjadi tapi menyakitkan dan tidak membuat hubungan kalian berkembang. Misalkan dulu dia sering banget ngekin kamu karena dia selingkuh. Nah, maka saat ini dia harus berubah dulu secara signifikan untuk tidak selingkuh dulu gitu. Dia diajarkan, biasanya ini akan diberikan karma ya, agar dia terpukul, agar dia sadar, agar dia bisa memahami gitu ya, sebenarnya tindakannya benar atau enggak, seperti itu, melakukan tindakan yang seperti itu di suatu hubungan kayak gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini, baik kamu ataupun dia saat ini sedang mengalami perubahan secara besar-besaran. Nah, yang tadinya kamu orangnya engge aja, iya aja, lembek gitu ya. Kalau misalkan dia selingkuh, ya kamu nanti maafin lagi, selingkuh lagi, maafin lagi, terima lagi. Jadi lembek. Nah, sekarang aku lihat di sini kamu mulai diasah untuk tegas, menolak, berkata tidak lagi menerima kesalahan yang sama berulang kali gitu ya. Kamu tidak mau, baik itu dengan orang lama ataupun orang baru gitu. Kalau misalkan ada indikasi pengkhianatan, no, cut off, hilangkan dia dari hidupmu, seperti itu. Sekarang kamu diajarkan oleh semesta untuk berani tegas bertindak, berkata tidak dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat atau kebahagiaan kepadamu ya. Dan saat ini aku melihat Queen of Wands, berarti saat ini dia sedang hati-hati sekali dalam bertindak atau mengambil suatu keputusan untuk hubungan kalian. Kenapa? Karena di sini dia tidak mau lagi menyakiti kamu, tidak mau lagi menyakiti siapapun sebenarnya ya, orang lain siapapun sebenarnya. Karena selama ini dia sangat egois banget kan. Dia selalu memaksakan segala sesuatunya, keinginan dan kebutuhan dia selama ini terhadap kamu. Sehingga sering membuat kamu merasa kesal, membuat kamu merasa jenuh, membuat kamu merasa marah, seperti itu. Nah, jadi saat ini juga aku lihat memang dia lagi fokus untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dia. Entah itu karir, keuangan, atau kebutuhan lainnya seperti itu. Dan juga saat ini aku lihat dia sedang mencoba untuk percaya diri lagi ya, membuat diri dia percaya diri lagi agar dia bisa lebih diinginkan oleh seseorang, seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini the world, sebenarnya dia ini sudah ada effort ya, kayak mungkin dia sudah pernah mencoba untuk menghubungi kamu atau mencari kamu seperti itu, tapi nampaknya ada pemblokiran atau ada jalan yang sudah tertutup ya. Memang ini mungkin atas kehendak semesta atau memang ya udah diblokir gitu ya. Memang aku lihat memang ini atas kehendak semesta ya. Saat ini jalan dia menuju ke arah kamu seperti terblokir. Itu mungkin memang kamu memblokirnya, atau memang diblokir karena dia harus lebih fokus dulu memprioritaskan hal lain, misalkan karir, keuangan, keluarga, atau kebutuhan pribadi dia, apalah kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia juga sempat kayak iya ya, memang sudah tidak ditakdirkan bersama, seperti itu ya. Dia ada rasa putus asa, tapi sebenarnya di hati kecil dia pun masih ada rasa untuk tetap memperjuangkan. Hanya saja untuk saat ini kayaknya belum bisa untuk maju ke kamu, belum bisa untuk memperjuangkan kamu karena ya jalannya semuanya tertutup.
Apalagi aku lihat di sini ada Seven of Pentacles, ada masalah dengan keuangannya ya. Jadi aku lihat di sini ya, harapan masih ada tapi belum bisa untuk action. Bahkan kayak dia pun bingung untuk actionnya juga gimana gitu. Masih ada masalah tentang tentang pekerjaan dia yang mungkin belum stabil atau belum tuntas ya, karena nih orang-orang yang suka menunda-nunda pekerjaan ya. Aku lihat saat ini pun usaha yang sedang dia lakukan lagi rendah ya, lagi males-malesan, atau lagi mungkin kalau misalkan dia di bidang marketing tuh mungkin usahanya lagi drop gitu ya, konsumen lagi dikit kayak gitu. Kalau aku lihat di sini ada kemunduran dari finansial dia atau karir dia. Sebenarnya dia juga nggak sabaran ya, ingin segera stabil seperti itu, tapi ya gimana, keadaan tidak memungkinkan. Bahkan dia ngerasa kayak kurang menghargai diri dia sendiri atas usaha yang dia lakukan, karena mungkin usaha yang dia lakukan itu hasilnya tidak memuaskan atau menurut dia kayak kurang gitu loh. Terus itu juga aku melihat di sini dia juga melihat bahwa situasi hubungan kalian terasa sulit ya. Dia merasa juga terjebak dalam kemonotonan di hubungan ini, kurang ada perkembangan koneksi di antara kalian. Dan apalagi di sini kalian juga selama ini terlalu sibuk dengan masalah pekerjaan, uang, dan masalah pribadi. Terutama dia ya, di sini dia selalu sibuk dengan masalah pekerjaan, uang, dan masalah pribadi, sehingga tidak pernah bisa memberikan quality time untukmu ya, sehingga ya gimana mau berkomunikasi gitu ya, karena terlalu sibuk seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini akhirnya yang membuat kamu merasa kesal dengan lambatnya koneksi di antara kalian ya, hubungan kalian ini kurang ada perkembangan. Terus itu saat ini ya memang usaha juga yang kalian lakukan untuk mengembangkan hubungan ini juga nggak efektif, karena mungkin hanya sebelah pihak yang effort. Dan ya keputusan kalian berdua adalah memang saat ini lebih baik berpisah aja dulu, kemudian evaluasi ulang sepenuhnya sebenarnya apa yang perlu menurut kalian untuk kalian tuju sebenarnya apakah percintaan dulu, atau karir, atau keuangan dulu, atau masalah lainnya. Seperti itu ya, yang membuat kalian merasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih bahagia seperti itu. Baik kamu ataupun dia pemikirannya sama seperti ini ya. Apa sebenarnya yang saat ini membuatku bahagia? Apakah percintaan? Kalau percintaan ternyata cerita gini ya berarti kan gak bahagia. Nah ternyata yang lebih bahagia adalah mungkin menyibukkan diri dengan pekerjaan ya, atau membuat karya or everything apapun itu, atau ya mencari cuan-cuan kayak gitu. Dan memang hubungan kalian ini sebenarnya sangat berpengaruh sekali pada kejujuran dan keterbukaan diri sendiri terhadap perasaan masing-masing gitu ya. Jadi kalau aku lihat selama ini ternyata masih ada yang benar-benar menyembunyikan perasaan sebenarnya ke pasangan ya, entah ini kamu yang masih menyembunyikan perasaanmu terhadap dia, atau sebaliknya dia yang masih menyembunyikan perasaan dia sama kamu. Jadi mungkin tidak ada tuh kayak mengekspresikan atau mengucapkan rasa cinta seperti itu ya, masih memendam seperti itu ya, aku lihat di sini. Sehingga inilah yang mungkin menjadi penghambat ya, menjadi salah paham di antara kalian. Terus juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang memang pendiam, pemalu ya, tapi jujur dia ini orang yang setia kok ya, dia orang yang berbakti pada keluarganya. Cuman dia ini memang orang yang terlalu, nggak tahu deh, aku harus bilangnya terlalu baik atau gimana ya. Intinya gini, dia ini pendengar yang baik, sehingga kalau misalkan ada orang-orang yang curhat sama dia itu mau ngedengerin, sehingga kelihatan di mata orang-orang di luar sana itu dia ini orang yang penuh perhatian ya, baik hati, humble gitu loh. Nah ini juga lah yang membuat kamu merasa kayak geram sama dia, karena dia terlalu humble dengan lawan jenis gitu ya. Kalau ada misalkan dia pria, ada wanita yang mungkin lagi kesulitan, sedih, dia tuh kayak terlalu terlalu memperdulikan orang lain gitu loh, sehingga membuat kamu mungkin cemburu ya, membuat kamu salah paham seperti itu. Orang yang terlalu seperti itu ya, mau mendengarkan masalah orang lain atau bahkan membantu orang yang memang lagi kesulitan gitu. Page of Cup.
Sebenarnya dia pun ingin ya menunjukkan secara lebih sentimen tentang emosi dia, tentang perasaan dia terhadap kamu. Dia pengen banget sebenarnya ya, dia pengen menunjukkan bahwa dia sebenarnya masih sayang sama kamu, masih memiliki perasaan sama kamu, seperti itu. Hanya saja aku lihat mungkin ya itu dia melihat keadaannya ya, melihat dari segala aspek yang mungkin merasa kayak dia belum percaya diri untuk menawarkan perasaan dia ke kamu, seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini sebenarnya dia ini orang yang imajinatif juga bagus sih, cuman memang sensitif aja. Dan jujur dia ini sama kamu tuh sebenarnya penuh dengan gairah. Hanya saja yaitu terkalahkan oleh rasa insecure, rasa tidak percaya diri dia. Ya, dengan keadaan dia sebenarnya keuangannya belum stabil, terus ini dia mungkin kayak masih ragu, nggak yakin, kayak gitu ya, masih bingung, masih bimbang tentang sebenarnya apa sih yang saya mau, kayak gitu. Belum lagi ditambah dengan jalan menuju ke arah kamu itu seperti terblokir, seperti tidak ada jalan, seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Sejujurnya ada desan, berarti dia saat ini tuh merasa kayak sudah ditinggalkan oleh sosok yang apa ya, yang penting bagi dia. Kamu itu seseorang yang sangat penting di hidup dia. Kalau aku lihat di sini ya, dia benar-benar merasa kehilangan kamu. Apalagi di sini dulu saat kalian masih bersama tuh ya, kamu kan wah perhatiannya ke dia itu pol-polan, apa yang dia harapkan dari kamu beri gitu ya, kamu perhatian banget, kamu sayang banget sama dia, kamu pengertian banget sama dia. Nah sekarang itu seperti sudah hilang dari hidup dia, sudah tidak ada lagi sosok yang mau perhatian sama dia, nanyain kabar dia, apa yang terjadi dengan hidup dia, seperti itu. Udah nggak ada yang lagi perhatian sama dia. Nah itu dia merasa sudah kehilangan apa ya, gelora itu, semangat itu gitu. Dan aku lihat memang hubungan kalian sudah gagal dan dia menyadari itu, karena juga aku lihat di sini ada nih yang sempat menjanjikan pernikahan tapi sampai sekarang nggak ada tuh pernikahan yang terjadi gitu ya di antara kamu dengan dia, seperti itu. Nah orang ini ya gimana, sekarang cuman bisanya kayak membayangkan masa depan dia aja bersama kamu, hanya membayangkan seperti itu, tapi tidak ada pergerakan ya. Apalagi di sini aku lihat kayak apa ya, apa sih namanya itu, mungkin selama ini ada yang punya niatan untuk hanya mengambil keuntungan di hubungan ini aja ya. Mungkin dia selama ini kayak menjalin hubungan sama kamu tuh hanya untuk mengambil keuntungan, di awalnya niatnya seperti itu. Tapi justru malah di sini kamu sebenarnya pengen banget menghabiskan waktu berkualitas dengan si dia. Jadi kayak ingin mengambil keuntungan dari satu sama lain. Kalau kamu pengennya ada dia di sisi kamu sebagai pasangan cinta yang mencintai kamu, kalau dia pengen mengambil keuntungan mungkin secara materi atau hal-hal yang memang dia harapkan, dia inginkan sesuatu apa gitu. Ya, terus juga aku lihat di sini ada pertanda bahwa dia ini terlalu egois, terlalu sombong sehingga membuat kamu merasa sulit untuk mengimbangi, merasa takut untuk tetap bersama dia, sehingga makanya di sini kamu memilih untuk bagaimana cara melepaskan diri kamu dari si dia yang terlalu ego itu, ya, yang terlalu sombong itu. Makanya di sini kamu merasa bahwa menjauhkan diri kamu dari dia itu lebih baik dibandingkan tetap bertahan. Gitu ya, walaupun di sini kamu pun masih memiliki rasa sayang sama dia, rasa cinta, tapi itu pemikiran kamu secara logika menimpali, meng-cut off ekspektasimu gitu, karena ya keadaannya seperti ini ternyata gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Taurus, ada Scorpio. Itu saja, tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Kedua belah zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Silakan disituasikan saja. Kalau memang ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, ini bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan aja. Ada April, Juli, Maret, Juni, November, Februari, Mei, Januari, Agustus, dan September. Ini sio-sionya yang berhubungan dengan kamu dan dia.
Ada sio ayam, sio monyet, sio kuda, sio kambing, sio babi, sio kerbau, sio kelinci, sio naga, sio ular, dan sio anjing. Kemudian angka-angkanya juga yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Delapan, 14, 5, 7, 19, 22, 12, 17, 3, 25, 29, 15, 18, 20, 2, 23, 27, 1, 9, 10, 13, 11, 30, berapa nih? 21, 4, 28, 24, 16, dan 31. Alfabetnya, apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. F, X, L, O, T, D, E, C, G, Y, R, V, R, V, B, H, W, M, P, J, N, U, K, S, I, Z, dan A. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.